bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sungguh kami kan terbang tinggi Tuhan, hanya padamu kami bertahan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang benar. Oh, kami sujud menyembah-Mu, ya Yesus. Oh, glory, haleluya. Terpuji nama-Mu, Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa yang kudus Tuhan. Benar, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah mengabaikan setiap daripada anak-anak-Nya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, setelah hampir 2 minggu Tuhan kami tidak berjumpa. Kami bersyukur untuk saat ini, dan kami tetap percaya Tuhan Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Dan biarlah di dalam ibadah tengah minggu ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan, menyimak daripada setiap kebenaran. Bapak, saat ini kembali hati kami menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, berotoritas penuh dalam segala sisi kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima segala berkat yang dicurahkan dalam persekutuan ini. Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima Tuhan Yesus Kristus. Kami habiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan menerima kebenarannya, bersama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Oke, kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu. Hampir 2 minggu ya, 2 minggu lah ya. Kita baru bertemu lagi setelah minggu lalu kita off bukan gara-gara COVID-19, bukan ya, tapi off karena memang ada bukan masalah ya, tapi karena memang ada pelayanan yang memang mengharuskan kita, khususnya saya dan keluarga bersama-sama melayani daripada orang tua rohani kami, almarhum Mami Hana Moleki. Oke, saat ini saya akan kembali melanjutkan daripada ibadah tengah minggu spesial kita, ya. Dan sekali lagi spesialnya nggak usah pakai telur ya. Ya, kita akan melanjutkan setelah minggu lalu, 2 minggu lalu kita membahas tentang salah satu penglihatan yang diberikan atau pewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, di mana saat itu diberikan satu penglihatan ada seorang atlet ya, kalau namanya atlet seperti biasanya tubuhnya semuanya baik ya, tetapi atlet ini tidak dalam kondisi siap bertanding atau di dalam pertandingan, tetapi atlet ini sedang duduk santai ya, atau mungkin sedang rebahan atau leye-leye ya, dan
Pada saat dia melakukan rebahan atau waktu dia bersantai, turunlah atau berdatanganlah ikatan-ikatan, gumpalan-gumpalan, ya, di sekitar dia, dan itu membuat dia semakin merasakan kenyamanan. Dan tidak lama kemudian datang seseorang lagi yang tubuhnya juga atletis, ya, dan lebih besar. Dan pada waktu orang tersebut menghampiri sang atlet, dia hanya berkata satu kata, Kristus. Itu yang dia katakan. Dan pada saat itulah atlet itu terhenyak, terkejut, ya, dan penglihatan itu selesai. Jadi minggu lalu kita sudah kupas dari Ibrani, ya, dan kita sudah sama-sama telah melihat bahwa ternyata atlet itu berbicara tentang gereja, ya, berbicara tentang gereja, ya, tentang gereja, dan tentunya seseorang yang menghampirinya yang tubuhnya jauh lebih atletis, lebih besar, dan mengingatkan dia dengan satu kata, yaitu Kristus, itu menunjukkan dia adalah sebagai pelatih atau Tuhan yang memang membimbing kita, mementori kita, ya. Jadi saat ini sekarang kita akan sama-sama mengupas tentang bahwa yang dinamakan gereja yang sejati itu sebenarnya menghasilkan apa. Kita akan buka dari 1 Timotius pasal yang 4. 1 Timotius pasal yang 4. Sudah dapat? Oke, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-6. Ya, satu ayat saja. Oke, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat dikasih satu penglihatan tentang seseorang yang bertubuh atletis tapi dia tidak dalam kondisi siap bertanding, jelas sekali itu berbicara tentang gereja Tuhan yang notabene memang kalau kita hari-hari terakhir ini, terutama pada saat kita memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, banyak sekali gereja-gereja yang menamakan diri gereja Tuhan itu dalam kondisi yang tidak siap tempur, ya, tidak siap tempur. Mengapa? Ya, mungkin juga karena terkondisikan dengan satu keadaan bahwa kehidupan beragama di Indonesia sejauh ini masih nyaman. Walaupun kita juga tidak dapat memungkiri bahwa ada hal-hal yang membuat satu letupan-letupan, ya. Contoh misalnya masih ada penutupan ibadah, ya, larangan pembangunan gereja, ya, itu pasti ada, masih, ya. Tetapi hal ini bukan menjadi satu lecutan untuk membuat gereja-gereja Tuhan ini menjadi gereja yang siaga. Karena sekali lagi harus kita ingat, ya, memasuki tahun 2020 ini, salah satu yang pesan Tuhan adalah berbicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga, ya, berdiam diri dan berjaga-jaga. Jadi ternyata keadaan yang statis membuat banyak gereja Tuhan terlena dengan kondisi, ya. Dan ini bukan cuma berbicara tentang gereja-gereja bangunan, tapi ini terutama sekali berbicara tentang gereja Tuhan, yaitu siapa? Kita, selaku anak-anaknya, ya. Dan nubuatan demi nubuatan senantiasa digenapi. Dan itu kita sudah lihat dari awal tahun, ya. Jadi pada saat ini, kalau berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi gereja yang benar, gereja yang sejati, ya otomatis seperti minggu lalu kita sudah bicara, kita harus belajar untuk apa? Fokus menanggalkan dan mulai berjalan dengan cara apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita.
Ya, tapi tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Kita akan melihat, karena gereja yang benar atau gereja yang sejati itu harus menghasilkan. Harus menghasilkan. Karena kalau tidak menghasilkan buat apa? Nah, itu makanya kenapa dalam 3 prinsip dasar diingatkan apa? Bahwa Allah benar memang ingin tinggal di dalam roh manusia. Tetapi dia tidak ingin tinggal saja, tapi dia juga ingin mengalir. Kenapa? Dia ingin berkarya. Dia ingin berkarya dalam hidup manusia, yaitu gereja. Supaya apa? Supaya ekspresi hayat ilahi itu terpapar, terimplementasi keluar dalam hidup gerejanya. Jadi sebabnya kenapa dalam saat ini kita akan berbicara tentang gereja yang sejati itu menghasilkan apa? Ada beberapa poin. Ya. Poin yang pertama berbicara tentang yaitu seseorang yang terdidik. Sebagai gereja harus terdidik. Dalam hal apa? Ya, tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, gereja yang sejati pasti menghasilkan apa? Pasti menghasilkan laskar Kristus yang gagah. Ya, tentunya harus dilengkapi yang namanya laskar tentara, dilengkapi dengan segala peralatan tempurnya, peperangannya, termasuk panji-panji. Ya. Kemudian poin yang berikutnya ketiga berbicara tentang sebagai gereja kita juga harus memiliki hati apa? Ya, merendah. Itu saya selalu ingatkan. Rendahkan hati. Untuk apa? Untuk menerima pengaturan, menerima seluruh rancangannya dia. Karena kalau kita tidak merendahkan hati kita tidak buka hati kita, nonsens lah. Kalau kita mau ngomongin hal-hal soal pelayanan Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Dan tadi pagi siang, pada waktu kita santap siang, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, yang berbicara tentang hikmah. Ya. Hanya ada satu lintasan dalam pikiran saya, bahwa pada saat sang pembicara mengupas tentang hikmah, apakah pembicara tersebut mengerti apa yang dinamakan dengan hikmah? Karena hikmah itu bukan berbicara tentang pikiran, bukan juga berbicara tentang hanya sebagai pendapat-pendapat, pemikiran, logika, cara berpikir, tidak. Tapi hikmat itu berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan. Ya, tentunya di sini kita berbicara tentang hikmat ilahi. Sebab hikmat pun, dunia pun memiliki hikmat. Ya. Jadi pada saat seseorang berbicara tentang hikmat ilahi, tetapi dia tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan hikmat ilahi itu, saya hanya dapat berkata, Tuhan, tolong berikan pengertian. Karena apa? Karena memang tidak gampang. Kita ngomong hikmat, seorang berhikmat harus begini, harus begitu. Jangan ngomong begini begitunya dulu. Tapi tahu dulu apa itu hikmat. Sudahkah kita mulai belajar mengenakan hikmat itu? Dan bagaimana caranya? Setelah itu baru kita bisa bilang, dengan mengenakan hikmat ilahi, maka kita bisa begini, kita bisa begitu, bisa begono. Ya, sama juga. Waktu mendengar beberapa firman Tuhan disampaikan soal terlalu banyak manusia-manusia yang hidup di dalam kepahitan, kecemasan, ketakutan, bla bla bla. Dan itu semua tidak bisa membawa kita dipakai oleh Allah dengan begitu luar biasa. Yang dengar harus hati-hati. Karena bukan masalah orang punya kepahitan, masalah bla 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 itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak. Justru seharusnya apa? Orang yang punya masalah-masalah seperti itu harusnya bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, semua tokoh Alkitab kan tokoh-tokoh yang bermasalah. Baik itu bermasalah dalam karakternya,
bermasalah dalam perkataannya, bermasalah dalam perbuatannya, semua bermasalah. Belum lagi kalau kita lihat silsilah Yesus, semua orang-orang yang amazing dalam tanda petik, tapi justru itu mereka dipakai semua oleh Allah kita untuk menunjukkan apa? Bahwa yang tidak mungkin buat dunia, buat Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Dan kembali lagi kita kemari. Jadi di dalam poin pertama jelas dikatakan bahwa orang percaya yang terdidik dalam iman yang benar. 1 Timotius 4 ayat 6 jelas dinyatakan bahwa dengan selalu mengingat hal-hal itu hal-hal apa sih? Hal-hal apa yang mau dibicarakan? Coba kita tarik ke atas, ya. Judul perikop itu menyatakan apa? Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi dengan kata lain, surat yang diberikan kepada Timotius ini menjadi satu konfirmasi, satu kebenaran yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat yang kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Yang kelima, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, jadi masuk dalam ayat yang ke-6, pada saat dikatakan dengan selalu mengingat hal-hal itu apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan dalam ayat 4 dan 5 itu yang harus diingat, dicamkan bahwa apa? Bahwa sudah diberikan, sudah diajarkan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi soal hati. Kenapa hati? Karena hati yang takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmah. Jadi pada saat kita mau belajar, kita mau mengerti, yang utamanya adalah kita harus memiliki status dulu sebagai seorang anak. Karena seorang anak lah yang memiliki hidup. Siapa? Yesus Kristus. Dan di dalam hidup itulah akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Pada saat apa? Kita melakukan bagian kita. Jadi pada saat poin ini diungkapkan bahwa gereja yang sejati harus menghasilkan orang percaya yang terdidik, maka benar dan sudah menjadi seharusnya bahwa seseorang yang ditunjuk, saya katakan lagi, ditunjuk atau dipanggil untuk menjadi pelayan, menjadi hamba, pun menjadi anak, ya. Kok anak dipanggil? Iya. Kita harus ingat, Yesus mengatakan apa? Kalian tidak akan datang kepadaku jikalau kalian tidak ditarik oleh Bapa. Itu ada ayatnya. Jadi ternyata kita menjadi anak pun itu kenapa? Karena ada panggilan. Ada panggilan. Jadi bukan untuk menjadi hamba Tuhan saja, untuk menjadi pelayan saja kita dipanggil, tidak. Karena apa? Sekali lagi saya harus ingatkan bahwa di dalam dunia ini hanya ada dua komunitas. Komunitas yang dipanggil untuk dipilih dan komunitas yang tidak dipanggil. Hanya ada dua. Tetapi mereka yang ada di dalam komunitas tidak terpanggil ini, jikalau mereka merespon dengan hati mencari kebenaran, mencari siapa itu Yesus dan Tuhannya, maka dia akan dipindahkan ke dalam komunitas yang dipanggil. Ya, masih ingat ya? Nah, setelah dipindahkan, ya dia harus apa? Dia harus ready.
Kenapa? Pada saat dia dipindahkan ke dalam komunitas yang dipanggil, maka dia sudah harus siap menjadi anak, yaitu gereja. Jangan sampai jadi gereja yang leye-leye. Ya, jangan seperti itu. Tapi pada saat kita dipindahkan menjadi gereja, ayo responi dengan apa? Mencari apa? Mencari air kehidupan itu, pelajari, mengerti untuk dilakukan. Jadi di sini katakan orang percaya itu harus orang yang terdidik. Ya. Jadi nggak bisa dikatakan harus terlatih. Ya, otomatis harus terdidik dulu. Kenapa terdidik? Karena dalam orang-orang yang terdidik itu akan diajar tentang apa? Dasar-dasar tentang kebenaran-kebenaran apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu baru mereka mempraktekannya sehingga mereka menjadi seorang yang terlatih. Harus dididik dulu. Yes, harus dididik dulu. Kalau kita lihat, kan murid-murid Yesus 12 rasul nggak ada yang sarjana. Lulus SMA aja belum tentu. Benar. Tapi itu kan bukan berarti mereka tidak dapat dipakai. Karena apa? Karena kalau kita lihat selanjutnya, yang menulis kitab Perjanjian mayoritas siapa? Apakah para rasul? 11 rasul yang pertama? Bukan. Paulus. Dan kalau kita tahu, Paulus adalah seorang, mungkin kalau sekarang bisa dikatakan dia sarjana teologi, mungkin doktor. Karena apa? Karena dia belajar tentang Taurat kepada guru besarnya. Jadi nggak salah. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat dalam kitab-kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus jelas tatanan. Bukan berarti saya katakan apa yang ditulis oleh Petrus, Yohanes dan lain-lain tidak jelas tatanan, tidak. Tapi kalau kita perhatikan bahwa sangat berbeda tulisan surat yang diilhami oleh Roh Kudus yang ditulis oleh Paulus dengan para rasul yang lain. Di mana perbedaannya? Kita tidak kupas di sini. Tapi yang saya ingin ajak untuk melihat adalah bahwa ternyata untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi gereja Tuhan, ternyata diperlukan orang-orang yang mau dididik, atau dengan kata harus menjadi orang-orang yang terdidik. Jadi tidak cukup hanya dengan mengenal, membaca firman Tuhan tiap hari, enggak. Tapi bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita mau mempraktekannya. Loh, kan mempraktekannya cuma 3 pintu doang. Ya benar, 3 pintu. Ucap syukur, menyeru nama Tuhan, memperkatakan firman-Nya. Saya mencontoh. Perikop 1 Timotius 4 ini berbicara tentang apa? Bagaimana harus menghadapi pengajar-pengajar sesat. Kita perhatikan 3 pintu. Mengucap syukur. Itu pertama. Menghadapi pengajar sesat pun mengucap syukur. Ya, mengucap syukur artinya apa? Kita pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, terlepas apakah benar orang itu hamba, terlepas apakah orang itu lulusan teologi atau apapun, tapi pada saat kita mendengar seseorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengucap syukur. Ya, harus mengucap syukur. Nah, setelah itu kita coba pelajari, kita telaah apa yang disampaikan itu benar nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak bisa kita harus amin. Apalagi kita pesona dengan dia punya aura, dengan dia punya karisma. Enggak. Tetap harus, kalau saya pun dalam mengajari saya selalu ingatkan kepada seluruh anak rohani apa? Cross check.
Jangan percaya mulut saya, tapi percaya kepada firman. Benar yang disampaikan. Ya. Jadi perlu mengucap syukur, perlu mengucap syukur. Oke, dalam perkara yang sama lagi, dan berhadapan dengan pengajar sesat. Kok harus menyuruh? Iya. Mau menyuruh nama siapa? Masa mau menyuruh nama saya? Pak Firman. Nggak ada gunanya. Gitu. Yang harus dipanggil siapa? Ya Yesus. Yesus itu adalah nama Tuhan kita. Yesus adalah nama Allah kita. Panggil, seru namanya. Karena sekali lagi, firman Tuhan itu ajaib. Amin. Tapi bukan masalah ajaib itunya. Tapi masalahnya pada saat kita mau hidup dalam keajaibannya, maka firman itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, harus ada. Kalau nggak percuma. Yakobus mengatakan janganlah engkau menjadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku. Karena iman tanpa perbuatan adalah yang ketiga, memperkatakan kok berhadapan dengan pengajar sesat harus memperkatakan. Artinya pada saat kita mengerti tentang kebenaran ini, kita harus sampaikan. Walau tidak dianjurkan untuk langsung berdebat, tidak. Tapi setidaknya adalah apa? Saat kita memperkatakan firman, maka ada apa? Perisai yang membentengi kita. Sehingga apa? Kita tidak mudah digoyahkan oleh apa? Pengajaran-pengajaran yang tidak. Jadi harus hati-hati. Makanya tadi saya katakan dulu, pada saat saya mendengar seseorang mau mengupas tentang hikmat ilahi, seorang mau mengupas tentang bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik, it's okay, no problem. Tapi khususnya bahwa pada saat mau menyampaikan itu ditelaani. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menuntut. Karena apa? Karena setiap orang berbeda rencana Tuhan. Jadi setidaknya buat Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang telah menerima pengajaran di dalam Vision of Siloam ini, yuk sama-sama kita praktekkan setiap pengajaran itu supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saya kasih contoh satu hal. Beberapa waktu yang lampau, saya pernah berhadapan dengan seseorang. Pada saat saya mengajar, saya baru memulai tentang pembelajaran apa yang dinamakan dengan pribadi Allah. Bahwa Allah kita itu tiga, tetapi satu. Tiga ini berbicara tentang tiga pribadi. Pribadi sebagai Bapa, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya baru mulai pembukaan pembicaraan seperti itu, seseorang langsung memotong. Apa? Jadi tidak. Allah kita hanya satu pribadi. Langsung pada saat itu langsung saya stop. Kenapa? Karena saya tidak mau berdebat. Karena saya mendapat pengajaran dan Yesus pun mengajar. Yesus tidak mau berdebat. Sebab kalau kita lihat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia berhadapan dengan para ahli Taurat dan Farisi, dia tidak pernah berdebat. Tapi cukup pada saat kita tahu dia memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dan terlihat dia bersikeras, jangan paksa, jangan dipaksa. Karena Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk menerimanya. Tuhan mau kita dengan sadar merendahkan hati, membuka supaya dia masuk dan tinggal. Amin. Jadi kembali ya. Gereja harus menghasilkan orang percaya yang terdidik. Yes, harus. Ya, jadi bagaimana caranya kita terdidik? Ya kita harus, mau tidak mau kita harus belajar. Ya, makanya saya selalu ingatkan, kalau memang punya kerinduan hati untuk belajar,
bicara sama Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa anak-anakmu, hamba-hambamu yang memang engkau utus untuk apa? Bertemu, mengajar saya. Bagaimana caranya? Nggak usah pikirin. Gitu. Dan kadang-kadang masalahnya manusia mikirin kecepatan. Belum di ini itu langsung mikir, oh ini mau belajar dulu, cari gereja yang paling besar. Kalau gereja paling besar jemaat ramai pasti berarti benar. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan keseringannya tidak. Jadi harus hati-hati. Berdoa, minta Tuhan tunjukkan siapa orang yang tepat untuk mementor Anda. Jadi balik lagi ke 1 Timotius 4 ayat 6, kita sudah mengerti hal-hal apa yang harus diingatkan. Kemudian juga kita perhatikan lagi apa? Bahwa ternyata kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman. Nah, di sini kita perhatikan. Poin pertama berbicara tentang menjadi pelayan Kristus, pelayan Yesus yang baik. Ini berbicara tentang apa? Seorang hamba, seorang pekerja. Ingat, salah satu peran dan fungsi seorang anak adalah seorang hamba. Selain dia harus menjadi murid, dia pun harus menjadi hamba. Dan pada saat kita siap menjadi hamba, kita harus mengerti hambanya siapa. Nah, ini kadang-kadang orang terlalu wah, saya mau jadi hamba Tuhan, siap jadi keset. Wah, kayaknya hebat ya. Tapi pada prakteknya, kalau benar jadi mau jadi keset, harusnya apa? Siapapun yang injak dia harus terima. Amin nggak? Ya, ini enggak milih-milih, cari yang sepatunya nggak ada kotoran itu. Nggak mana bisa. Tapi sekali lagi ini realita. Itu sebabnya terjadi banyak pertentangan di dalam apa? Kehidupan bergereja. Ada yang satu bilang, oh hamba Tuhan yang ini mah mata duit, oh hamba Tuhan yang ini mah harus ada minimalnya nih, minimal sekian nih, harus dijemput, harus begini. Itu terjadi. Ya, sini katakan apa? Untuk menjadi pelayan yang baik, kita harus siap untuk menjadi hamba. Dan hamba ini harus tahu, hamba ini siapa? Hamba Tuhan. Dan sebagai hamba, kita tidak boleh apa? Nyelonor, nggak boleh nyelonor. Dan sekali lagi, ini yang membedakan hamba Tuhan dengan hamba dunia. Kalau dunia, kita bekerja di kantor, kita selalu apa diajar untuk apa? Berinovatif, ya kan? Inovatif, plus proaktif, ya kan? Tapi Tuhan enggak. Tuhan mau kita lebih dulu mencerna dari sini, baru kita melakukan. Itu sebabnya 1 Yohanes 5:20 mengatakan bahwa dia datang mengaruniakan pengertian. Yang kedua, dari 1 Timotius 4:6 berbicara tentang yang terdidik. Apa yang dimaksud terdidik? Ya, kembali lagi, harus memiliki dasar yang benar. Sudah punya, sudah terima Yesus, sudah punya. Dan belajar dari dia. Dan ini yang disebut dengan pengetahuan. Jadi jangan malas. Waktunya susah. Jangankan baca ayat Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Baca buku dari sini. Ucap syukur aja. Semua adu gimana mau jadi hamba? Kalau semua adu gimana mau jadi anak yang menjadi ahli waris? Ya. Yang ada jadi apa? Aduh. Jadi anak yang adu-aduan terus. Ya, jangan ya. Jadi sekali lagi berbicara tentang gereja yang sejati, gereja harus menghasilkan orang percaya yang terdidik dalam iman yang benar. Dan di dalam menjadi orang terdidik dalam iman yang benar ini, kita harus pertama siap menjadi hamba. Kedua, kita harus mau dididik, diajar. Yang ketiga, kita harus mengerti ajaran Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut dengan pokok iman. Apa ajaran Yesus? Ya belajar dalam PA. Apa dari pasal penciptaan,
berbicara dari masalah tentang kisah-kisah tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Itu semua mengajar kita tentang apa? Tentang kehidupan pribadi kita. Ya. Dan itu disebut dengan pokok-pokok iman. Kadang-kadang orang suka bilang, intisari Alkitab apa? Ya ada. Apa intisari? Ya ini intisari Alkitab. Intisari firman Tuhan. Ya. Yang keempat, berbicara tentang apa? Berbicara tentang ajaran yang sehat. Ya toh? Karena kan itu kan seorang menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok-pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Nah, ajaran sehat ini ajaran seperti apa? Makan ikan, minum susu, itu pacar lima sempurna. Ya bagus sih ya, untuk meningkatkan imun ya, apalagi kayak sekarang ya. Harus olahraga. Ya. Jadi jangan malas. Keluar keringat itu sehat. Nggak keluar keringat, hati-hati. Berjemur bagus. Kelamaan gosong. Ya, jangan. Tetap harus kita bergerak ya. Walaupun kita stay di rumah, kita harus bergerak. Ya. Jadi jangan sampai kan di rumah aja film, jadi udah kita leye-leye, iya hati-hati. Ya. Kelihatan tadi apa? Atlet yang hanya bersantai, tidak berjaga, kita harus berjaga. Ya. Jadi sama. Bagaimana kita mengerti tentang ajaran yang sehat? Itu berbicara tentang apa? Perkataan firman. Apa sih perkataan firman? Saya sering ungkapkan kepada banyak orang, apa? Setelah kamu mengikuti Yesus setelah sekian tahun, apakah doa-doamu sudah terjawab semua? Waduh, ada yang belum sih. Gimana caranya supaya dijawab yang belum? Saya bilang, kalau kamu jadi anak dan kamu memperkatakan firman, harusnya doanya dijawab gak? Jawab. Dia doanya udah dijawab belum? Sebenarnya sudah. Cuma masalahnya kamu nggak tahu bahasanya. Guru, berarti harus bahasa lo? Enggak. Tapi harus kita mengerti perkataan. Jadi Alkitabmu itu, Alkitab ini sebetulnya bahasanya Tuhan. Kita harus mengerti. Ya. Jadi pada saat kita memperkatakan firman pun, kita harus mengerti. Memang pada awal-awalnya kita tidak mengerti. Tetapi pasalnya bukan soal mengerti dulu, tidak. Ya. Saya tidak menyalahkan. Banyak orang menyatakan harus mengerti, benar gitu. Tapi ingat, pada saat kita belajar firman Tuhan dan memahaminya dengan pikiran kita, hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali pengajaran yang diberikan oleh Yesus, pengajaran yang diberikan oleh Bapa kita yang tidak tersurat. Lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Contoh, saya kasih contoh. Yang paling gampang kita ambil dari kitab ini deh, Kejadian. Ya. Kita dari kitab Kejadian yuk. Paling gampang nih. Bukan gampang gimana sih ya, biar cepat nih waktunya sebab durasinya. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama saja, ya. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, itu dapat ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Gimana nya Pak? Iya, pertanyaan adalah kenapa Allah menciptakan terang dulu? Matahari udah ada belum? Kan belum ada matahari. Hari pertama kan diberikan terang oleh Tuhan, oleh Allah kita. Ya, jadi bukan terus pikir bukan. Tapi kita harus mengerti. Sekali lagi, tadi saya katakan apa? Lebih banyak yang tersirat. Jadi terang ini berbicara tentang apa? Lambang. Siapa? Kristus. Jadi dari awal ternyata Allah sudah bilang, aku akan jadikan terang sebagai penolong. Jadi sudah ada penolong yang dipersiapkan oleh Allah kita dari awal.
Dan itu jujur harus saya katakan, tidak semua diungkapkan oleh mereka yang menamakan diri hamba-hamba. Lewat aja udah pokoknya, jadilah terang, udah pokoknya gitu. Tidak, terang ini melambangkan Kristus. Dan dari awal Allah sudah mengatakan apa? Aku sudah mempersiapkan penolong. Jadi kalau sudah disiapkan penolong, berarti ada sesuatu yang harus ditolong. Yes. Jadi nggak usah heran kalau ada masalah di dalam kehidupan manusia. Amin. Ya, jadi itulah poin yang keempat, berbicara tentang ajaran sehat, yaitu perkataan firman. Jadi kenapa makanya saya katakan selalu dalam membaca buku Grace, dalam memperkatakan buku Grace, tidak mengerti tetap dibaca. Kenapa? Karena yang memberikan pengertian bukan otak kita, tapi dia yang berani. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, di dalam poin ini, poin yang pertama berbicara tentang orang gereja sejati itu menghasilkan orang percaya yang terdidik dalam iman yang benar, yaitu ada 4 hal. Pertama apa? Berbicara tentang pelayan Kristus, artinya apa? Harus siap menjadi hamba, dan kalau jadi hamba harus dengaran dengan tuannya. Jadi kalau belum disuruh ya jangan bergerak. Ya, lakukan apa aja yang menjadi bagian kita. Amin. Ya. Yang kedua, sebagai pelayan kita harus memiliki dasar yang benar dan pengetahuan. Nah, itu baru dinamakan sebagai pelayan yang terdidik. Yang ketiga, kita harus mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi jangan nggak nyambung. Ya. Nah, ini yang baru disebut dengan pokok-pokok iman. Maka kita akan dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar. Yang keempat, berbicara tentang perkataan firman. Ya, mengerti. Selain kita perkatakan, kita pun harus mengerti. Tapi bukan dengan usaha kita, tapi dengan penyertaan daripada Yesus. Ya. Saya rasa cukup saat ini. Nah, kita akan sambung lagi untuk poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Balik lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah haleluya, benar Tuhan. Inilah kerinduan kami yang terdalam, Bapa. Benar, Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, yaitu pembentukan gereja yang sejati. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami yang menjadi gereja-Mu Tuhan. Kami tidak mau terlena, dan kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak menyertai kami. Oh, terlalu banyak orang-orang yang menamakan diri sebagai gereja, orang-orang yang menamakan diri sebagai hamba-hamba-Mu. Tapi sering kali mereka berjalan
tanpa penyertaan. Ya Bapa, kami hanya dapat berseru kepada Engkau, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami. Celikan mata hati mereka. Ingatkan kepada mereka bahwa menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan, bukan hanya dengan title pendeta, bukan title sebagai pastor atau apapun, tapi menjadi pelayan-Mu adalah menjadi orang-orang percaya yang menjalani rancangan dengan cara. Berikan kepada kami semua senantiasa telinga yang mendengar, karena kami tahu secara kedagingan ada banyak hal yang seringkali membawa kami untuk hidup menjauh. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada setiap kami sama mengingatkan kami bahwa inilah hidup berjalan dalam Kristus, bukan hidup berjalan sekarpet merah bertabur bunga, tapi hidup yang harus melewati kerikil panjang dan jalan berduka. Tapi tidak salah kalau kau menghendaki gereja menghasilkan orang-orang percaya terdidik, mengerti benar tentang pokok-pokok ajaran Kristus. Bapak, hamba bawa balik seluruh anak-anakmu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Bapak sekali lagi, biarlah Engkau saja yang menuntun mereka. Bapak sekali lagi yang mengajar dan mengingatkan mereka untuk melakukan apa yang disebutkan mereka. Karena pengertian itu datang bukan dari luar, tapi pengertian itu datang dari dalam. Karena Engkau, Yesus Kristus, yang mengaruniakan pengertian itu ada dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Sertai dalam masa-masa kehidupan yang masih terus ditekan dengan dampak COVID-19, kami tetap percaya Tuhan, ini adalah bagian pengatur yang Kau berikan untuk gereja-Mu. Dari sinilah kami dapat membuktikan kalau benar kami adalah gereja, kalau kami akan melakukan bagian kami, dan kami tetap berjalan di dalam Kristus. Karena penyertaan-Mu itu adalah nyata. Terima kasih Bapak, kami serahkan dengan percayaan sebelum kasih-Mu. Saat ini firman boleh selesai, tapi kami percaya Tuhan, firman itu yang akan menyertai kami, akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan terus menumbuhkan iman Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-puji nama. Mari, saudara-saudaraku, bangkit berdiri, arahkan hati dan angkat kedua tangan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa menghadapkan wajah-Nya, Allah yang memberkati kita semua sebagai anak-anak-Nya, dan cinta kasih dan dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, penguatan, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang sampai dengan Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan bisa menerimanya, bisa mengatakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.